Pada zaman dulu di Jepang ada sebuah tradisi yang namanya duel antara samurai. Salah satu dari dua samurai akan mengalami kemenangan, dan satunya lagi akan mengalami kekalahan. Seorang samurai yang kalah dan tidak mati pada duelnya akan menanggung malu seumur hidupnya. Tidak sedikit dari mereka yang melakukan ritual bunuh diri, karena tidak sanggup menanggung malu akibat kekalahan yang dialaminya ketika duel tersebut. Ada salah satu samurai yang sangat terkenal saat itu, namanya adalah Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi diperkirakan lahir pada tahun 1584 dan meninggal pada tahun 1645. Nama lengkap dari Musashi adalah Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin. Musashi dapat dikatakan sebagai samurai nomor satu di Jepang, karena Musashi memiliki fokus yang luar biasa. Miyamoto Musashi memenangkan duel pertamanya pada usia 13 tahun. Sejak memenangkan duel pertamanya tersebut, Musashi harus hidup dalam kesadaran. Karena banyak orang yang mengincar kepalanya. Sebab, mereka dendam karena kerabat-kerabat yang mati dan kalah di tangan Musashi melalui pertarungan. Selama hayatnya, Musashi telah melakukan 61 kali pertarungan. Dan Musashi memenangkan seluruh pertarungan tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana bisa seorang Musashi mampu memenangkan duel yang sebegitu banyak dan terhindar dari kematian atas orang-orang yang memburu kepalanya? Di akhir hayatnya, Musashi meninggalkan beberapa catatan yang bisa dikatakan sebagai rangkuman dari perjalanan hidup Musashi semasa menjadi seorang samurai yang tangguh. Catatan tersebut dinamakan Dokkodo, yang di dalamnya terdapat 21 ajaran yang diritualkan oleh Miyamoto Musashi semasa hidupnya. Berikut 21 ajaran yang dituliskan Miyamoto Musashi dalam Dokkodo tersebut. 1. Terima semua hal sebagaimana adanya. 2. Jangan mencari kesenangan untuk kepentingan sendiri. 3. Dalam situasi apapun, jangan bergantung pada perasaan sesaat. 4. Pikirkan diri Anda secukupnya, namun mendalam terhadap dunia. 5. Lepaskan diri dari berbagai nafsu sepanjang hidup Anda. 6. Jangan menyesali apa yang telah Anda lakukan. 7. Jangan pernah cemburu. 8. Jangan pernah membiarkan dirimu sedih dengan perpisahan. 9. Kekesalan dan keluhan tidak pantas untuk dirimu sendiri atau orang lain. 10. Jangan biarkan diri Anda terhanyut oleh perasaan, nafsu atau asmara. 11. Dalam semua hal, jangan terikat pada pilihan tertentu. 12. Tidak usah persoalkan di mana tempat tinggal Anda. 13. Jangan mengejar makanan-makanan yang lezat. 14. Jangan terikat pada harta yang tak lagi Anda butuhkan. 15. Jangan bertindak mengikuti kepercayaan umum. 16. Jangan mengumpulkan senjata, atau berlatih dengan senjata di luar yang dibutuhkan. 17. Jangan takut mati. 18. Jangan tergiur untuk menguasai barang atau tanah di usia tua Anda. 19. Hormati Buddha dan para dewa tanpa berharap bantuan mereka. 20. Anda bisa mengabaikan tubuh sendiri, tetapi harus menjaga kehormatan Anda. 21. Jangan pernah menyimpang dari jalan. Jika kita membaca sekilas 21 ajaran Dokkodo yang dituliskan oleh Miyamoto Musashi tersebut, mungkin kita akan berpikiran bahwa 21 ajaran itu bukanlah ajaran yang rumit, malah terbilang sangat sederhana, dan mungkin kita pernah mendengarnya. Pertanyaan yang kemudian muncul kembali adalah, dari ajaran yang terbilang sangat sederhana tersebut, apakah Anda mampu konsisten menjaga satu ajaran saja? Untuk melaksanakan 21 ajaran Dokkodo, dibutuhkan keseriusan, serta tekad yang kuat untuk bisa menaklukkan ajaran tersebut. Dan tentunya kita harus konsisten dalam mengamalkan 21 ajaran Dokkodo yang ditulis oleh Miyamoto Musashi itu. Dari 21 ajaran Dokkodo yang dituliskan oleh Miyamoto Musashi, maka bisa kita rangkumkan menjadi beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah 1. Terimalah keadaan bagaimanapun itu. Jika Anda berada pada satu situasi,
baik itu situasi yang Anda impikan, ataupun situasi yang tidak Anda inginkan. Maka menjadi sebuah keharusan untuk menerima apapun situasi yang sedang Anda alami. Logikanya adalah, jika Anda sedang bahagia, maka Anda akan berada pada ruang lingkup bahagia tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa Anda sedang berada dalam pelukan situasi yang menyenangkan. Begitupun sebaliknya, jika Anda berada dalam kesulitan, maka Anda akan berada dalam pelukan situasi yang sama sekali tidak mengenakan, karena Anda berada dalam pelukan situasi tersebut. Maka sudah sepatutnya bahwa, hal yang paling wajar adalah, dengan memeluk balik situasi yang sedang memeluk Anda, karena bagaimanapun juga, keadaan tetaplah keadaan. Kejadian tetaplah kejadian. Dan sesuatu yang telah terjadi apalagi yang telah lewat, adalah sesuatu yang tidak dapat Anda rubah alurnya. Berbeda halnya dengan masa yang akan datang. Anda bisa melakukan beberapa cara untuk memenangkan sebuah tantangan, agar sesuai dengan apa yang Anda pikirkan tentang masa yang akan datang tersebut. 2. Kendalikan cinta dan nafsu Anda. Menjadi seorang manusia, tentu tidak akan terlepas dari kata cinta. Begitu pula dengan kata nafsu, karena kedua hal ini merupakan dasar yang dimiliki seorang manusia. Kedua hal itu pula yang membuat manusia menjadi unik daripada makhluk lainnya. Dengan adanya cinta dan nafsu, hal itu akan membuat manusia memiliki hidup yang bermakna, sekaligus berwarna. Cinta akan berkaitan dengan perasaan, tentu di dalamnya akan ada bumbu-bumbu yang membuat rasanya menjadi manis dan kadang pahit. Sedangkan nafsu akan berkaitan dengan keinginan yang tentunya membuat Anda merasakan kegairahan dalam menjalani kehidupan. Meskipun cinta memiliki nilai-nilai yang positif, namun perlu kita ketahui bahwa terdapat banyak pula nilai-nilai negatif yang dimiliki keduanya. Misalnya, seseorang yang merasakan cinta yang tidak wajar akan melakukan apa saja, bahkan rela untuk menghilangkan nyawa seseorang demi sesuatu yang dicintainya. Tak jauh berbeda dengan nafsu, seseorang yang memiliki nafsu yang tidak tertahankan juga tidak baik, karena akan berpotensi merusak diri, dan juga jiwa seseorang yang merasakannya. Maka dari itu, siogianya Anda harus mampu mengendalikan cinta dan nafsu yang Anda miliki tersebut, agar tetap berada dalam taraf kewajaran. 3. Bertanggung jawablah atas diri Anda sendiri. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai penanggungan atas segala hal yang berkaitan dengan perbuatan. Misalnya jika Anda makan dengan porsi yang sangat banyak, maka Anda harus siap menerima bahwa Anda akan merasakan kekenyangan. Dan jika Anda merasakan hal demikian, maka Anda harus menanggung kekenyangan itu, sebab Anda sendiri yang telah memakan makanan tanpa ada unsur luar yang ikut berperan di dalamnya. Seperti contoh yang telah diilustrasikan di atas. Maka dalam kondisi dan keadaan apapun, kita harus bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi. Sebab tak mungkin sesuatu itu dapat terjadi apabila tidak ada pemicu yang membuatnya terjadi. Sebuah peristiwa yang terjadi pada diri Anda, pasti memiliki sangkut pautnya dengan Anda, hal sekecil apapun itu. Contoh sederhananya begini, Anda tidak akan merasa kekenyangan jika bukan Anda yang memasukkan banyak makanan ke dalam perut Anda dengan volume yang banyak. Setiap hal yang terjadi pada diri Anda, adalah berkat peran Anda sendiri. Maka sudah sepatutnya Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. 4. Jangan meratapi diri Anda. Kehilangan, ketakutan dan kesulitan adalah hal lumrah dalam kehidupan seorang manusia, sebab manusia memang diciptakan seperti itu. Dalam logika dangkal saja, kita dapat mengetahui bahwa manusia adalah sebuah ciptaan. Dari kata ciptaan ini kita mampu menyimpulkannya menjadi kekurangan. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dipahami bahwa sebuah ciptaan tak akan mampu mengalahkan penciptanya. Dan sebuah ciptaan tidak memiliki kesempurnaan. Dilihat dari beberapa potensi tersebut, maka manusia yang berpredikat ciptaan, tidak akan mampu terlepas dari yang namanya kehilangan, ketakutan dan kesulitan. Tentu tiga hal tadi memunculkan kegelisahan hingga buntutnya akan sampai pada peratapan. Pada umumnya, jika manusia mengalami kondisi yang menyulitkan dirinya,
maka ia akan dihadapkan pada dua kondisi. Yang pertama, melanjutkan perjuangan untuk menghunuskan kesulitan yang dialaminya. Yang kedua, menyerah dan meratapi hal sulit yang menimpa dirinya. Tentu hal yang harus dilakukan adalah tetap melakukan perjuangan seperti pada poin pertama agar seseorang dapat mengalahkan zona tak nyaman yang dialaminya. Jika kita mengalami kesulitan, atau apapun itu, yang berpotensi meresahkan, maka sekali-kali kita tidak dianjurkan untuk meratapi kesulitan tersebut. Boleh bersedih, karena lumrahnya seorang manusia memang seperti itu. Hanya saja jangan terlalu larut pada kesedihan. Logikanya sederhana, ketika Anda merasakan kesedihan, kemudian meratapinya, apakah itu dapat menyelesaikan masalah tersebut? Jawabannya tentu tidak, sebab masalah hanya dapat terselesaikan apabila dikerjakan, bukan diratapi keberadaannya. Lalu apakah meratapi kesedihan memberikan keuntungan? Jawabannya tentu tidak, sebab meratapi hanya akan membuat seseorang semakin terkekang atas perkara yang membuatnya merasakan ketidaknyamanan. Jika tidak terkekang, minimal waktu yang dimilikinya akan terbuang percuma, yang seharusnya digunakan untuk berjuang dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 5. Berpegang teguhlah pada pendirian Anda. Ada banyak sekali cobaan yang akan menerpa manusia, beberapa di antaranya adalah cemoohan, cercaan dan makian yang diutarakan orang lain kepada kita. Dalam menghadapi hal yang seperti itu, kita diwajibkan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena bagaimanapun manusia memang seringkali melakukan hal-hal yang terkadang membuat orang lain harus berhadapan dengan ujian kesabaran. Cercaan, cemoohan dan makian orang-orang yang dilayangkan terhadap kita, seringkali membuat pendirian yang kita buat menjadi tidak berguna, apalagi jika diperparah dengan ungkapan-ungkapan kebencian dan keburukan. Tentu saja akan semakin memperkeruh suasana. Apabila seseorang tidak tahan dengan hal yang seperti itu, maka seseorang akan sangat mudah beralih dari pendirian yang telah dibangunnya. Meskipun pendirian yang telah dibangunnya tersebut adalah pendirian yang telah benar, dan tak sedikit pun menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Apabila berada pada situasi di mana pendirian tidak menyimpang yang Anda miliki disudutkan, maka tak mengapa apabila Anda menutup telinga agar tidak mendengar hal-hal buruk tersebut. Pendirian yang Anda bangun itu sudah benar, dan tak menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Jadi tidak ada salahnya Anda mempertahankan pendirian tersebut. Jadi intinya, berpegang teguh itu merupakan sebuah komitmen yang harus dilakukan setiap manusia terhadap apa-apa saja yang telah menjadi kewajiban dan keputusannya di masa lalu, yang tentunya bernilai kebenaran dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Jangan sampai pendirian yang telah Anda buat, goyah hanya karena ucapan orang-orang di luar sana. Ajaran Dokkodo yang dituliskan oleh Miyamoto Musashi ini, adalah ajaran yang akan sangat berguna bagi kehidupan Anda apabila Anda mencermati dan mengamalkannya. Dari 21 ajaran yang ditulisnya, Miyamoto Musashi tidak mengeluarkan ajaran yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan, dan merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Miyamoto Musashi dalam ajaran Dokkodo yang ditulisnya seakan meminta kita untuk mensyukuri apa saja yang ada dalam diri kita, dan menerima segala hal yang telah terjadi. Miyamoto Musashi juga menekankan pada pengembangan pada diri sendiri terlebih dahulu, sebelum melakukannya pada orang-orang di sekitar kita. Atau dengan kata lain, kita harus hidup dengan penuh kesadaran, bahwa kita manusia dan kita hidup di dunia yang serba bercanda. Tak ada seorang manusia pun yang akan menolong kita setiap saat, sesuai dengan keinginan kita. Karena itu kita harus percaya pada diri sendiri, dan pada Tuhan yang telah menciptakan kita. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.